Jelaskan. Oke, baik. Ya, saudara, kita tanpa terasa sudah tinggal beberapa minggu lagi kita selesaikan bulan Desember ini. Nah, saudara, kita mau kembali, saudara, hari ini mengingat apa yang kita sudah pelajari 3 bulan ini, yaitu tentang bagaimana kita berubah serupa Kristus. Nah, saudara, saya mau ingatkan lagi, ya, goal dari pemuritan adalah serupa dengan Kristus. Nah, 3 bulan ini saya banyak membahas tentang bagaimana kita serupa dengan Kristus dalam karakter kita, ya. Bagaimana kita serupa dengan Kristus dalam hati kita yang terus berubah serupa Kristus. Nah, kita berubah serupa Kristus, saudara, melalui 4 hal. Masih ingat? Lewat firman oleh pelayanan roh, ya, itu yang pertama. Ya, kemudian lewat praktek disiplin-disiplin rohani dalam roh, ya. Kemudian lewat komunitas terikat janji dalam roh, dan yang terakhir lewat kematian terhadap ego oleh roh. Nah, perhatikan saudara, ya, yang kita perhatikan bahwa semua ini hanya bisa kita alami kalau ada pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, jadi saya terus tekankan kita harus terus dalam, saudaraku, pekerjaan Roh Kudus. Nah, hari ini saya mau khusus memperdalam tentang bagaimana kita berubah lewat komunitas terikat janji dalam roh. Nah, ini penting, saudara. Kalau saudara mau berubah serupa Kristus, saudara harus hidup dalam komunitas terikat janji, tetapi yang mengandalkan Roh Kudus. Next. Nah, ini dia, saudara. Next. Kita harus hidup dalam komunitas terikat janji dengan mengandalkan Roh Kudus, ya. Kalau saudara nggak hidup dalam komunitas terikat janji, saudara nggak mungkin berubah serupa Kristus. Ya, jadi kita mesti ada dalam komunitas yang terikat janji. Nah, tapi bukan hanya ada di dalam komunitas yang terikat janji, tapi tanpa Roh Kudus kita nggak mampu hidup dalam komunitas yang terikat janji ini, saudara. Jadi hari ini saya mau membahas tentang, saudara, bahwa tubuh Kristus itu adalah komunitas yang terikat janji yang, ya, dimampukan oleh karena Roh Kudus, saudara. Nah, mari kita sama-sama langsung lihat, saudara, bahwa tubuh Kristus adalah komunitas yang terikat janji yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk kita bisa hidup di dalamnya. Next, kita lihat, saudaraku, ya, apa itu tubuh Kristus? Nah, tubuh Kristus itu komunitas yang terikat janji, saudara. Ada hubungan, ya, covenant. Ya, kalau saudara lihat tubuh, saudara, itu menurut Kolose 2 ayat 19, hanya ada 2 hubungan di dalam tubuh, saudara. Hubungan dengan kepala dan hubungan dengan sesama, betul? Nah, saudara, jadi saudaraku, di dalam tubuh Kristus, ini yang paling penting, saudara. Ya, hubungan dengan kepala dan hubungan dengan sesama. Nah, Paulus menasehati gereja yang ada di Kolose supaya hati-hati jangan menerima ajaran sesat, ya, karena katanya mereka tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, saudara, jadi sebuah kelompok itu disebut tubuh, saudara, menghidupi gaya hidup tubuh kalau mereka memenuhi 2 syarat ini. Kalau kelompok itu terus-menerus berpegang teguh kepada kepala, connect sama kepala terus,
Ya, nah yang kedua, saudara, mereka ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Nah, tubuh yang kayak begini yang akan menerima pertumbuhan ilahinya, ya. Nah, jadi saudara kita lihat gambarnya, saudara. Nah, tubuh yang sehat, ya, punya dua hubungan ini, saudara. Pertama, urat syaraf itu menghubungkan kepala dengan seluruh anggota tubuh, ya. Nah, makanya urat syaraf itu adalah hubungan kasih dengan kepala oleh Roh Kudus, saudara. Ya, Watchmeni mengatakan, saudaraku, ya, apa urat syaraf itu adalah ya pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus, saudara, yang menghubungkan seluruh anggota tubuh dengan sang kepala. Nah, inilah saudaraku syarat pertama kalau sebuah kelompok itu adalah tubuh Kristus, saudara. Nah, yang kedua, ada urat dan sendi. Apa itu urat? Apa itu sendi? Sendi, saudara, itu adalah yang menghubungkan, betul? Sendi itu hubungan, ya. Urat itu apa? Yang mengikat, ya. Coba tulang kaki tadi itu, saudara, ya. Nah, itu diikat oleh urat-urat, saudaraku. Ya, kemudian apa, saudaraku? Sendinya itu hubungan. Nah, jadi sesama anggota tubuh, saudara, harus ada hubungan. Hubungan apa? Urat. Nah, urat, Kolose sendiri menjelaskan pengikat dari tubuh Kristus adalah kasih. Jadi, saudara, ya, urat dan sendi ini hubungan kasih dengan sesama. Nah, itu juga oleh Roh Kudus, saudara. Ya, jadi, saudara, tubuh yang sehat itu harus ada dua hubungan ini. Hubungan dengan kepala terus-terusan, hubungan dengan sesama, hubungan kasih. Nah, pertanyaannya, saudara, saudara sudah hidup belum dalam komunitas yang seperti ini? Ya, nah, ada orang berkata, oh saya ya cuman ikut hari Minggu. Kalau saudara cuman ikut hari Minggu aja, ya saudara nggak bisa mengalami sepenuhnya seperti ini, saudara. Kita harus punya komunitas, ya, di mana, saudaraku, kita punya hubungan kasih yang dekat, saudara. Nah, itu adalah, saudaraku, kompak dan komsel, saudara. Di situ saudara bisa praktek gaya hidup tubuh, ya. Karena Paulus bilang tubuh itu bukan satu orang, ya, bukan satu anggota. Tubuh itu banyak anggota, ya. Nah, banyak artinya bukan satu, berarti mulai dua. Nah, kita sudah bisa menghidupi gaya hidup tubuh. Makanya gaya hidup tubuh, saudaraku, ya, bisa dihidupi paling ideal itu, saudara, adalah 2-3 orang. Itulah kompak, saudara. Itu sangat ideal. Kita bisa hidup, bergaya hidup tubuh, ya, dengan apa, saudaraku? Dengan hubungan yang kuat, ya, di mana kita terus-terusan punya hubungan dengan sang kepala dan terus-terusan punya hubungan dengan sesama kita, saudara. Nah, jadi kita harus punya komunitas, ya, saudaraku, di mana kita menghidupi gaya hidup tubuh Kristus, saudara. Nah, ingat, ya, kalau kita nggak ada di komunitas, ya, yang kecil, saudara, di mana 2-3 orang, ya, atau komsel, saudara. Nah, kita nggak bisa, saudaraku, menghidupi, ya, gaya hidup, saudaraku, komunitas yang terikat janji. Nggak bisa. Nah, jadi, saudara, kita mesti ada di komunitas yang demikian. Maka baru kita akan bertumbuh serupa Kristus, saudara. Nah, kita lihat, saudara, ya. Nah, apa yang membentuk tubuh Kristus, saudara? Kalau kita baca di sini 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh
dan kita semua diberi minum dari satu roh. Oh, ternyata saudara, yang membentuk tubuh Kristus, memelihara tubuh Kristus itu, ya, membangun tubuh Kristus itu sampai dia jadi dewasa sempurna adalah pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Roh Kuduslah yang membentuk tubuh. Dia membaptis kita ke dalam tubuh. Ya, setelah itu Roh Kudus memberi kita minum dalam tubuh itu. Ya, itulah saling membangun karunia-karunia, saudara. Ya, aliran air hidup itu supaya kita saling memberi minum. Bukan hanya itu, saudara, kita dibangun terus sampai kita dewasa serupa Kristus, saudara. Ya, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Ya, kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, saudara, tubuh Kristus nggak mungkin bisa jadi. Ya, nah kalau kita ada di dalam tubuh Kristus, makanya kita harus mengandalkan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Kalau enggak, kita nggak bisa hidup dan bertumbuh dalam tubuh Kristus, saudara. Ya, nah bahkan saudara, ya, kalau kita, saudara, ya, hidup dalam tubuh Kristus tapi tanpa mengandalkan Roh Kudus, maka kita, saudaraku, nggak akan berhasil hidup dalam tubuh Kristus dan bertumbuh, saudara. Ya, bahkan, saudara, kita harus hati-hati kalau kita hidup dalam tubuh Kristus, saudara. Ya, ada satu hal yang diingatkan oleh Paulus, saudara. Ya, mari kita lihat dalam Efesus 4, ya, next kita baca, saudara. Ya, Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Nah, Paulus bilang begini, saudara. Ya, nanti saudara di rumah baca seluruh pasal, ya, Efesus 4. Ini, ya, saudaraku, yang Paulus bilang. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lalu ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Paulus bilang gini, saudara, ya, kalau kamu hidup dalam tubuh Kristus, hati-hati. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, jangan. Nah, karena Roh Kudus Allah telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, bagaimana orang mendukakan Roh Kudus, saudara? Lalu dia sambung ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Berarti kalau kita melakukan dosa-dosa ini, ayat 31 ini, saudara, kita nggak buang, kita biarin terus, kita lakukan terus, nah itu menduka citakan Roh Kudus. Nah, kira-kira ini dosa apa, saudara? Kepahitan. Orang nggak bisa kepahitan sendiri, saudara. Ini dosa korporat. Kegeraman, ya, itu dosa korporat. Marah, itu sama orang lain. Pertikaian, ya, ribut, perpecahan dalam tubuh Kristus. Fitnah, itu ngerusak tubuh. Ya, ini mesti dibuang. Kalau ini tidak dibuang, saudara, itu menduka citakan Roh Kudus. Ya, juga segala kejahatan. Nah, kejahatan itu apa? Egois. Ya, hidup apa, saudaraku, mikirin diri sendiri. Karena di mana ada egoisme, di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada segala jenis kejahatan. Lalu ayat 32, tetapi, ya ini lawannya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, tuh ada seorang akan yang lain.
Ini apa, saudara? Ini sifat-sifat yang perlu dibangun ya dalam komunitas. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow. Nah ini saudara. Jadi saudara, ya kita kalau hidup dalam tubuh saudara, ya ada satu hal yang kita mesti perhatikan. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, kenapa saudara? Karena ya Roh Kudus itu adalah roh yang fokusnya sekarang dia adalah, saudaraku, pekerjaan utama Roh Kudus sekarang adalah ya dia udah membangun tubuh, dia memelihara tubuh, dan dia terus membangun tubuh itu. Nah, Roh Kudus kalau melakukan pekerjaan itu, saudara jangan lawan. Ya, orang yang melawan pekerjaan Roh Kudus, saudara, ya dukalah Roh Kudus, saudara. Dia bangun tubuh, saudara rusak tubuh. Ya, dia saudaraku ya memelihara tubuh, saudara merusak tubuh. Wow, dosa yang paling dibenci, saudaraku, ya adalah dosa merusak tubuh, saudara. Ya, jangan kita, saudaraku, merusak tubuh Kristus. Ya, sampai ada ayatnya bilang begini kan, barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Itu ayat itu, saudara, bicara ya di situ, saudaraku, ya bait Allah di situ, saudara, bukan tubuh pribadi, itu bicara tentang tubuh Kristus, saudara. Itu bicara tentang gereja, ya gereja Korintus, ya itu apa, saudaraku, mau dipecah-pecah, dirusak, ya. Jadi kata binasa sebenarnya rusak di situ, saudara. Ya, jangan, do not destroy, ya jangan merusak gereja. Kalau kamu merusak gereja, kamu akan dirusak oleh Allah, ya kamu akan dihancurkan oleh Allah, ya. Kenapa? Suatu Tuhan benci sekali dosa merusak tubuh Kristus, saudara, ya karena itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan, saudaraku, dilawan. Kalau kita lawan, Roh Kudus berduka cita. Nah, jadi kalau Roh Kudus sudah berduka cita, bahaya, saudara. Nah, apa itu dosa mendukakan Roh Kudus, saudaraku? Mari kita lihat berikutnya. Nah, saya harus sampaikan dulu supaya kita nggak salah mengerti. Mendukakan Roh Kudus ya beda dengan menghujat Roh Kudus, oke? Nah, kalau menghujat Roh Kudus, saudara, ya itu yang bawah, adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Contoh, saudara, nanti saudara baca di Matius 12, ya, Roh Kudus itu bicara, ya, Yesus ini anak Daud. Kenapa? Karena dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, saudaraku. Ya, jadi itu pekerjaan Roh Kudus dengan mengusir setan, saudaraku. Ya, akhirnya Roh Kudus memberitahu, ini Mesias yang dijanjikan, anak Daud yang dijanjikan. Ya, ini yang udah dijanjikan buat orang Israel, orang Yahudi. Tapi mereka nggak percaya. Mereka bilang, tidak, itu bukan Mesias, itu Baalzebul. Enggak, itu Mesias anak Daud. Tidak, itu Baalzebul. Itu Yesus tuh Mesias. Tidak, tidak percaya. Nah, kalau Roh Kudus dilawan terus, saudara. Roh Kudus tuh tugasnya menyatakan Yesus itu Mesias. Nah, kalau mereka tolak terus pekerjaan Roh Kudus ini, Roh Kudus diam kan? Begitu Roh Kudus diam, mereka nggak bisa percaya lagi Yesus Mesias. Makanya dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, saudara. Kenapa? Karena dia nggak percaya Yesus Mesias. Sang pengampun dosa itu dia nggak percaya. Nah, makanya nggak bisa diampuni, saudara. Nah, ini
Ini menghujat Roh Kudus, ya. Nah, saudara, kita apa tandanya? Kan ada setan tuh suka tuduh kita, kamu udah menghujat Roh Kudus. Kamu udah menghujat Roh Kudus. Nah, taunya seseorang menghujat Roh Kudus itu seperti apa, saudara? Gampang. Dia nggak percaya lagi Yesus sebagai Mesias. Nah, pertanyaannya, saudara percaya nggak Yesus Mesias? Percaya. Jadi, saudara tidak menghujat Roh Kudus, saudara. Ya, jadi orang Kristen yang udah terima Yesus, sudah lahir baru, tidak mungkin menghujat Roh Kudus karena dia udah percaya Yesus Mesias. Nah, orang Yahudi yang zaman itu yang udah dijanjikan Mesias datang, ya Roh Kudus kasih tahu, dia nggak percaya, tolak Roh Kudus terus, ya kan? Nah, itu dia lawan Roh Kudus yang menyatakan Yesus Mesias. Dia lawan itu, nggak ada ampunnya lagi, saudara. Makanya dia nggak bisa diampuni, saudara. Karena dia menolak sang pengampunnya itu. Nah, kalau kita udah lahir baru, nggak mungkin menghujat Roh Kudus. Tapi orang Kristen bisa mendukakan Roh Kudus. Ya, bisa. Ya, nah, mendukakan Roh Kudus itu apa, saudara? Nah, ini yang di atas ya. Mendukakan Roh Kudus adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan pekerjaan Roh Kudus dalam pembentukan, pembangunan, dan pemeliharaan tubuh Kristus atau manusia baru. Ya, nah akibat mendukakan Roh Kudus apa, saudara? Nah, tidak kehilangan keselamatan, saudara. Ya, karena Roh Kudus sudah memetraikan orang percaya, ya, ya dia sudah meteraikan, dia menjamin Roh Kudus itu setia, ya dia tidak mungkin saudaraku tidak setia, ya cuman karena kita saudara ya terus melawan pekerjaan ini, dia sedih. Nah, bisa terjadi begini, akibatnya kita tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus sementara, ya Tuhan disiplin kita, saudara. Untuk sementara kita kayak nggak ngelihat pekerjaan Roh Kudus, ya karena kita tolak dia, ya kita lawan dia, saudaraku, dalam hal ini ya, dalam hal melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, kita lawan terus. Dia bangun tubuh, kita merusak tubuh, ya. Nah, akhirnya dia sedih, saudara. Nah, kalau sedih dia diam. Apa yang terjadi, saudara? Saudara tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus sementara, ya. Nah, makanya apa aja yang saudara lakukan akhirnya pakai kekuatan sendiri, ya. Saudara beribadah pakai kekuatan sendiri, saudara ya lakukan apapun pakai kekuatan sendiri, yang gagal terus, saudara. Ya, gagal terus. Ya. Nah, ini ada orang yang seperti ini, saudara. Nah, ini adalah seperti orang yang dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ya dia membangun tubuh Kristus dengan bahan yang sama, membangun bait Allah rumah Tuhan dengan bahan yang salah, ya saudara. Betul, Yesus itu udah jadi fondasinya, tapi dia membangun dengan apa, saudara? Rumput kering jerami dan apa itu, saudara? Ya, jerami, rumput kering dan bahan-bahan yang mudah terbakar, ya. Akibatnya, saudaraku, dia selamat tapi seperti orang melewati api. Wow, saya nggak mau kayak begitu, saudara. Saudara ada yang mau kayak begitu? Ya. Ya, tapi saudara, orang yang mendukakan Roh Kudus bisa diampuni bila dia bertobat, saudara. Ya, mari kita bertobat, ya. Kalau saudara mendukakan Roh Kudus, bertobatlah, ya. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, apa dosa-dosa mendukakan Roh Kudus. Nah, mari kita akan lihat Efesus pasal 4 sekarang, saudara. Efesus pasal yang keempat. Ya, next. Nah, kita lihat yang pertama, saudara. Ya, Efesus 4.
ayat 3 sampai ayat 4 dulu. Nanti saudara baca ya, saya ambil poin-poin utama aja. Pertama, ya dosa ya yang mendukakan Roh Kudus dalam tubuh Kristus adalah tidak berusaha memelihara kesatuan roh oleh hubungan damai sejahtera dalam tubuh Kristus. Ya, karena kita satu tubuh, satu roh katanya. Karena rohlah yang membentuk tubuh, saudara. Rohlah yang mempersatukan tubuh. Ya, kalau roh yang mempersatukan tubuh, kita nggak memelihara kesatuan roh, sedihlah Roh Kudus, saudara. Apalagi kita terlibat dalam perpecahan. Ya, nah, saudara, kalau ada perpecahan, saudara biasa-biasa aja, tenang-tenang aja. Ya, atau malah saudara terlibat dalam perpecahan itu. Ingat, saudara, wow, itu menduka citakan Roh Kudus, saudara. Ya, kita jangan terlibat dalam perpecahan, saudara. Tapi sebaliknya, saudara, kita mesti apa, saudara? Memelihara kesatuan roh oleh hubungan damai sejahtera dalam tubuh kita, dalam tubuh Kristus. Ya, nah makanya, saudara, saudara jaga nggak hubungan kesatuan roh ya di dalam kompak, saudara, di dalam komsel, saudara. Ya, kalau saudara nggak pelihara kesatuan roh, ya oleh hubungan damai sejahtera di kompak, di komsel, saudara, saudara, kalau saudara terus-terusan tidak memelihara kesatuan roh ini, Roh Kudus sedih, saudara. Roh Kudus berduka cita. Mari, saudara, kita mau jadi orang yang menyenangkan Roh Kudus, bukan menduka citakan Roh Kudus. Ya, kalau saudara terus-terusan biarin, ya, saudara nggak memelihara kesatuan roh, ya, dengan ikatan damai sejahtera, saudara damai nggak? Atau saudara biarin, ya, ada hal yang tidak damai, saudara biarin aja, ya, akibatnya, saudara. Nah, Roh Kudus nanti duka cita. Nah, kalau dia udah duka cita, dia diam, kan gawat, saudara. Makanya kalau Roh Kudus sudah diam, ya, wow, maka kompak, saudara, saudara boleh bikin kompak, tapi kompak itu nggak akan jalan. Saudara bikin komsel, komsel saudara nggak jalan. Komsel saudara hanya sekedar pertemuan agamawi, ya, nggak ada di situ apa pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu, saudaraku, ya tidak lagi bekerja ya untuk saudaraku melakukan pembangunan tubuh Kristus. Mari, saudaraku, kita jangan menduka citakan Roh Kudus, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat, saudaraku. Nah, yang kedua itu ayat 17 sampai 24. Next, kita lihat. Ya, nah, saya tidak bacakan detail karena kita nggak ada waktu. Ya, yang kedua, dosa yang kedua, tidak menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya dan mengenakan manusia baru. Ya, nah, apa itu manusia lama, saudara? Manusia lama adalah siapa kita, ya, siapa saya di dalam ya Adam, in Adam, ya. Jadi itu manusia lama saya. Dulu kita semua mati di dalam Adam. Kepala kita Adam, kita tubuhnya Adam, itulah manusia lama kita. Manusia lama kita, saudara, ya itu apa, saudara? Udah saudaraku, ya ditulari dengan dosa asal dan juga dilatih. Masih ingat ilustrasi ayam itu, saudara? Ya, kita punya respon-respon otomatis manusia lama, saudara. Ya, itu dari Adam kita warisi, saudara. Ya, tubuh kita ini punya respon otomatis. Ya, itulah namanya keinginan daging, saudara. Itulah, saudaraku, perbuatan-perbuatan daging. Nah, itu mesti dihentikan, ya.
respon otomatisnya mesti dihentikan, diganti dengan ya respon otomatis manusia baru. Nah, manusia baru itu apa, saudara? Ya, manusia baru itu adalah siapa saya di dalam tubuh Kristus. Sekarang saya anggota tubuh Kristus, ya. Jadi saudara, manusia baru itu bukan seorang pribadi, Watchmeni bilang. Itu adalah tubuh Kristus, saudara. Tapi kita di dalamnya. Jadi boleh juga disebut manusia baru saya, manusia lama, manusia baru saya boleh, ya. Tapi ingat, manusia baru itu konteksnya bukan kita sendirian. Itu kita pribadi di dalam tubuh Kristus. Itulah manusia baru, saudara. Nah, jadi kita, kata Paulus, harus menanggalkan manusia lama, ya ini artinya respon-respon manusia lama dengan kelakuannya, kan? Nah, itu kelakuan itu respon otomatis. Kita mesti buang respon otomatis manusia lama, ya, dan membangun respon otomatis manusia baru kita. Ya, nah, Paulus kasih contoh, saudara. Ya, 2A. Dia kasih contoh. Contoh pertama yang dia kasih adalah jangan lagi kita berdusta, ya, di dalam terhadap anggota tubuh Kristus. Ya, tapi hendaklah kita berkata benar. Nah, saudara, seringkali kita di dalam kompak, di dalam komsel, banyak dustanya, saudara. Ya, kita saling berdusta dan tidak berkata benar. Ya, kalau ditanya, kamu ada masalah? Enggak ada masalah. Ya, kamu sama dia ada masalah enggak? Enggak. Ya, tapi nanti ngomong di luarnya, waduh, itu orang ya, gua nggak demen banget. Nah itu, saudara, kita suka kayak begitu. Ini ya kelakuan manusia lama, saudara, harus dibuang. Kita harus berkata benar, saudara. Nah, itu kelakuan manusia baru. Buanglah dusta, kenakan manusia baru, saudara. Berkata benar, ya. Nah, ini, saudaraku, kita mesti bangun terus di dalam, saudaraku, kompak di dalam komsel, ya. Nah, kita enggak, saudara. Kita enggak jujur, ya. Enggak ada keterbukaan, ya. Kalau berbuat dosa disimpan, saudara. Ya, kamu ada dosa? Enggak, gua enggak bikin dosa. Ya, kalau kita simpan terus, saudara, dosa, kita enggak berkata benar, maka, saudara, kita enggak pernah bisa pulih. Ya, dan dusta itu merusak tubuh Kristus. Ya, dan janganlah kita berdusta dalam tubuh Kristus, tapi hendaklah kita apa, saudaraku, berkata benar. Ya, nah itu dosa yang dikasih contoh, ya, di mana tidak menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya dan mengenakan manusia baru. Ya, nah kemudian 2B, contoh berikutnya yang Paulus kasih lagi, kemarahan yang berdosa. Ya, ini ayat 26-27. Ya, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa dan janganlah sampai matahari terbenam. Ya, jangan beri tempat kepada iblis. Ya, kemarahan yang berdosa, saudara, itu adalah tempat bagi iblis. Nah, tempat apa? Ya, tempat dia bekerja, merusak hubungan, merusak, saudaraku, tubuh Kristus, merusak keluarga. Makanya kalau kita masih suka marah-marah, saudara, ayo, ya, kita, saudaraku, harus bertobat dari marah-marah. Kemarahan yang berdosa itu, ya, saudaraku, adalah dosa. Kita mesti bertobat, saudara. Karena kalau kemarahan kudus nggak apa-apa, saudara. Tapi ini kemarahan yang berdosa. Kemarahan kudus itu marah karena apa, saudara? Orang, ya, tidak, Yesus marah yang kudus, saudara. Tapi dia bukan marah yang berdosa. Ya, marah yang berdosa
sumbernya beda. Kalau marah kudus itu, ya saudaraku, dari Tuhan. Tapi kalau marah yang berdosa itu dari ego, saudara. Ya, karena kita tersinggung, kita nggak dihargai, kita nggak dianggap, kita direndahkan, kita dihina, marah, saudara. Kita terluka, ya, marah kita, saudara. Nah, marah yang begini itu merusak tubuh. Ya, kalau kita terus-terusan biarin, saudara, kemarahan ini, ya, nah, Roh Kudus berduka cita, saudara. Nah, nanti kalau dia berduka cita, waduh, gawat, saudara. Makanya kita mesti buang kemarahan ini. Next, berikutnya lagi, saudaraku. Ya, apa, saudara? Mencuri. Nah, ini, ya, mengambil. Mencuri di sini mengambil, saudara. Nah, apakah kita ada yang begini, saudara? Ya, kita kalau datang ke komunitas, kita mengambil terus, mencuri. Ya, kita nggak pernah, saudaraku, memberi. Kita nggak pernah kerja keras, ya, saudara. Nah, mari, saudaraku, kalau ada kita yang suka, saudaraku, memanfaatkan orang lain, mengambil hartanya, ya, atau mengambil sesuatu lah, ya, banyak orang di Komsel kayak begitu, saudara, ya, atau di Kompak, dia nggak pernah memberi, tapi ngambil terus dari orang. Nah, Alkitab bilang mencuri itu adalah, saudara, itu sifat kelakuan manusia lama. Buang, saudaraku. Ya, katanya bukan cuma kita buang mencuri, tapi hendaklah kamu kenakan manusia baru. Ya, kelakuannya manusia baru apa, saudara? Ya, kelakuannya dia rajin bekerja dan suka memberi. Nah, itu, saudara. Mari, saudara, kita bertobat kalau ada dosa ini. Ya, kemudian yang 2B, 2D-nya, ya, kata-kata yang mematikan, merusak yang tidak membangun. Nah, ini yang dibilang gini, ini ayat 29 ya, salah, saudara, ayat 29. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini, saudaraku, dibilang gini, saudara, ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, saudara. Ya, apa itu perkataan kotor? Kita berpikir perkataan kotor itu, saudara, adalah, ya, hanya perkataan-perkataan porno. Ya, itu juga termasuk, saudara, ya, perkataan porno. Tapi artinya lebih luas dari itu, saudara. Ya, ya, kata kotor di sini adalah corrupt. Ya, bahasa Inggrisnya corrupt. Corrupt itu artinya mematikan atau merusak, membusukkan, ya, itu corrupt. Jadi kata-kata yang mematikan, ya, apa, orang yang mendengarnya, saudara, merusak, mematikan apa, ya, mematikan potensi orang, mematikan semangat orang, ya, mematikan apa, saudara, ya, orang yang mau bertumbuh, ya, atau merusak merusak hubungan, merusak, saudaraku, gambar dirinya, ya, saudara. Nah, itu kata-kata yang mematikan dan merusak, yang tidak membangun. Nah, ini banyak, saudara. Ya, saya lihat di Komsel dan di Kompak, makanya banyak Kompak, banyak Komsel nggak bisa jalan, ya ini. Ya, karena kita masih melakukan dosa-dosa apa, saudara? Perkataan kotor keluar dari mulut kita. Nah, misalnya ini contoh-contohnya, ya. Di Komsel, saudara, ada orang yang, ya, dia jatuh dalam dosa, atau dia masih suka berbuat sesuatu, ya, atau masih punya kelemahan, ya. Bukannya kita layani, saudara, kita ngomongin dia, ya, kita ngomongin dia, aduh, biasanya di belakang, ya, dia itu, ya, aduh, minta ampun dah orang ini deh, aduh, percuma aja dia, ya, nggak bakal berubah dah orang ini, ya, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Nah, itu kata-kata mematikan, saudara, kata-kata yang merusak, ya. Suami istri kita juga sering begitu, saudara,
Kamu percuma ikut WB. Apa itu? Wanita bijak, wanita bijak. Kamu wanita bejat, tahu nggak? Istrinya marah. Kamu ikut pria sejati. Institusi di bawah-bawah. Percuma kamu nggak bakal berubah kamu. Ya, nah ini kata-kata yang mematikan, saudara. Ya, jangan begitu. Ya, saudara, kita seringkali sama anak juga begini. Nanti kamu ya, mama bilangin kamu, kalau kamu gede, berat jodoh kamu. Ya, kamu nanti nggak bakal dapat kerjaan. Ya, model kayak kamu. Nah itu kata-kata yang mematikan potensi dia, saudara. Ya, merusak hubungan dan sebagainya. Ya, saudara. Nah, ini gosip-gosip yang banyak sekali, saudaraku, kita lihat. Ya, kita mesti bertobat, saudara. Ya, mustinya gimana, saudara? Ini adalah ya kelakuan manusia lama yang mesti kita tinggalkan. Ini membinasakan. Ya, kata ayat firman Tuhan, membinasakan ini merusak kita, menghancurkan hidup kita. Tapi saudaraku, kita harus kenakan ya kelakuan manusia baru. Manusia baru itu apa? Ya, kata-katanya membangun sehingga orang yang mendengarnya mendapatkan kasih karunia. Haleluya. Kata-kata saudara mendatangkan kasih karunia, atau kata-kata saudara untuk tidak marah menerimanya perlu kasih karunia. Ya, nah ini dia, saudara. Ya, mari kita, saudaraku, menjadi orang yang mendatangkan kasih karunia kata-katanya. Ya, saudara, mari kita cek, kita punya nggak dosa-dosa begini. Ya, kalau kita nggak bertobat, saudara, kita menduka citakan Roh Kudus. Dan yang paling saya ngeri, saudara, Roh Kudus nanti diam. Kalau Roh Kudus diam, ngeri, saudara. Nah, sekarang yang terakhir, ya, yang terakhir, yang tadi, kita kembali ke yang tadi, saudara. Nah, ini dia, ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, komsel saudara, ada nggak saling pahit? Ya, di area saudara ada nggak kepahitan? Ya, ini di gereja banyak orang kepahitan, saudaraku, satu dengan yang lain nggak mau diberesin, saudara. Nah, ini nih, kalau saudara nggak bertobat dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, nggak dibuang ini, saudara. Juga segala kejahatan, keegoisan, saudara. Nggak dibuang, Roh Kudus sedih banget, saudara. Ya, nah, jangan sampai Roh Kudus, saudaraku, diam. Ya, kalau dia udah diam, nanti saudara, ya, kita nggak ngalamin lagi kuasa pekerjaan Roh Kudus. E.W. Tozer bilang gini, saudara, seorang revivalist, ya, kalau Roh Kudus ditarik dari gereja zaman sekarang, 95% pekerjaan di gereja zaman sekarang jalan terus dan tidak ada yang bisa membedakannya. Ya, ya, artinya apa, saudara? Kalau Roh Kudus nggak bekerja pun, 95% yang dilakukan oleh gereja sekarang jalan terus. Artinya apa? Artinya 95% nggak bergantung kepada Tuhan, saudara. Ya, nah, makanya saudara, kita, dan nggak ada orang yang bisa membedakannya, katanya. Ya, nah, kemudian saudara, tapi kalau ya saudara, Roh Kudus ditarik dari gereja mula-mula, langsung, saudaraku, 95% pekerjaan gereja kolaps. Ya. Nah, saudara, karena itu mari jangan sampai kita, saudara, ya, kayak gereja zaman modern ini yang Roh Kudus tidak bekerja lagi,
sehingga saudara kita nggak mengalami pertumbuhan dan keserupaan dengan Kristus. Itu aja yang saya mau sampaikan. Mari kita jangan mendukakan Roh Kudus. Kita bertobat dari dosa-dosa ini. Baik saudara, karena waktu saya harus ke mesbah doa yang lain, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Sampai ketemu waktu-waktu yang akan datang. Kita ketemu di hari Natal tanggal 25. Puji Tuhan.